Ya, baik, lanjut. Di sini saya akan mereview atau mengulas ulang pemahaman saya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Syukni Tumipangata SHMH pada sesi kedua mengenai paralegal gugatan sederhana wan prestasi. Nah, materi ini terdiri dari tiga sub pokok bahasan, yaitu yang pertama dasar-dasar hukum perdata, lalu yang kedua dasar-dasar hukum wan prestasi, dan yang ketiga dasar-dasar gugatan sederhana. Nah, masuk kepada dasar-dasar hukum perdata. Hukum perdata itu sendiri definisinya menurut para ahli. Di sini saya bacakan ya. Menurut Profesor Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Lalu menurut Profesor Dr. Nyonya Sri Sudewi Mahsun Safwan dalam bukunya Hukum Perdata Hukum Benda, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Nah, adapun adapun objek-objek yang diatur dalam hukum perdata ini meliputi 4 bagian, yaitu hukum tentang perseorangan, lalu yang kedua hukum tentang kekayaan, yang ketiga hukum tentang waris, dan yang terakhir hukum tentang kekeluargaan. Nah, itu secara garis besarnya ya. Lalu sumber hukum dari hukum perdata ini yang utamanya ada 2. Yang pertama itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau dalam bahasa Belandanya Burgerlijk Wetboek. Lalu yang satu lagi Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Nah, itu mengenai dasar-dasar hukum perdata. Lalu masuk kepada dasar-dasar hukum wan prestasi. Nah, wan prestasi di sini adalah nama kata lain dari ingkar janji. Nah, kalau kita bicara secara istilah itu, wan prestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau objek perikatan oleh debitur kepada kreditur. Sederhananya seperti itu ya. Nah, kreditur ini adalah orang yang menuntut objek perikatan tersebut kepada debitur agar terpenuhi. Nah, atau bisa dibilang juga orang yang berpiutang. Nah, kalau
debitur ini adalah orang yang memiliki kewajiban memenuhi tuntutan kreditur tersebut. Nah, ini sebetulnya ya permainan istilah ya yang sebetulnya saya agak pusing juga seperti itu. Nah, di sini saya bacakan sedikit. Nah, apa itu perikatan? Nah, perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Nah, dalam hal yang mana tadi orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu adalah debitur. Nah, orang yang menuntut sesuatu hal atau objek perikatan tersebut dimaksud dengan kreditur. Nah, bagaimana jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh sang debitur? Maka kreditur dapat menuntutnya di depan persidangan atau di depan hakim. Nah, baik, masuk kepada gugatan sederhana. Nah, apa itu gugatan sederhana? Nah, gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai material paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Ya, kalau menurut saya ini angka 500 juta itu ya bisa dibilang tidak sederhana karena jumlahnya yang tidak sedikit ya, seperti itu. Nah, penyelesaian dengan gugatan sederhana ini hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji atau wan prestasi yang sudah saya tadi sebutkan itu definisinya, dan atau perbuatan melawan hukum. Nah, perkara perbuatan melawan hukum ini adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya salah satu pihak karena tindakan pihak lain yang melanggar hukum dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalkan ada seseorang yang menabrak gitu ya, di jalan raya menabrak seseorang yang menyeberang jalan. Nah, pihak yang menyeberang jalan ini menuntut ganti rugi kepada supir mobil yang menabrak tersebut ya karena akibat yang tabrakan tersebut ya orang di tabraknya itu ya cedera sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang besar seperti itu. Nah, ini maksud masuknya kepada perbuatan ya melawan hukum yang dimana masuk dalam kategori gugatan sederhana. Nah, lalu namun tidak semua perkara wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Nah, perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini ya diantaranya
Yang pertama, perkara penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Misal seperti persaingan usaha sengketa konsumen. Nah, biasanya ini diselesaikan di peradilan niaga maupun di komisi komisi pengawas persaingan usaha. Dan kemudian ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu penyelesaian perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha. Biasanya ini masalah mengenai upah mengupah, seperti itu yang sudah sering terjadi di negara Indonesia. Nah, ini biasanya diselesaikan di perselisihan hubungan industrial. Lalu perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian gugatan sederhana, yang kedua ada perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah. Nah, lalu di dalam penyelesaian gugatan sederhana ini pastinya ada pihak penggugat dan tergugat. Nah, pihak penggugat ini adalah orang atau subjek hukum yang merasa dirugikan akibat prestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang tergugat, seperti itu yang bisa saya pahami. Dan pihak yang tergugat ini adalah mohon maaf, balik lagi. Nah, penggugat ini sederhananya adalah orang yang memasukkan gugatan. Lalu pihak tergugat adalah orang yang digugat oleh seorang penggugat, seperti itu. Nah, sebetulnya ini materi tentang sesi kedua ini banyak sekali teknis-teknis yang belum begitu saya baca seluruhnya, maksudnya teknis dalam mendaftarkan gugatannya itu seperti apa. Nah, lalu misalkan dari awal persidangan sampai akhir persidangan, mungkin ini terakhir saja yang saya pahami. Nah, bagaimana peran paralegal dalam gugatan sederhana ini? Nah, paralegal ini dapat menjadi kuasa insidentil. Nah, kuasa insidentil di sini adalah
yang dimaksud dengan kuasa insidentil di sini adalah pemberian kuasa dengan pemberian kuasa oleh seorang individu dengan syarat bahwa orang yang memberi kuasa ini dapat bukan dapat ya, jadi ada hubungan ya keluarga atau saudara ya, seperti itu. Nah, selain advokat, yakni paralegal dapat menjadi kuasa insidentil. Nah, ini dilakukan ketika untuk kuasa insidentil ini dilakukan ketika wilayah mohon maaf, antara penggugat dan tergugat tidak berada dalam satu wilayah sehingga dibutuhkan adanya kuasa insidentil. Namun ketika dalam suatu jalannya persidangan, maka antara penggugat dan tergugat wajib hadir dalam ya satu persidangan ya, seperti itu. Nah, untuk ya biaya perkara atau biaya panjar atau dikenal dengan down payment itu, untuk panjar biaya itu ditanggung oleh pihak penggugat, dan untuk biaya perkara ditanggung oleh pihak yang kalah. Jadi entah itu yang kalah bisa penggugat atau yang tergugat, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya pahami dari materi sesi kedua ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.